Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Apa benar kehidupan manusia di muka bumi ini akan berakhir dengan nasib yang sama? Menurut Pengkhotbah 9 ayat 2 tertulis, segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban akan berakhir dengan nasib yang sama. Ini lebih membingungkan lagi karena Pengkhotbah menambahkan bahwa nasib manusia juga sama dirasakan sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Kalau kriteria orang baik dan orang fasik nasibnya sama, lantas sama dalam hal apa? Yang pertama, sama-sama akan mengalami kematian. Coba kita lihat di ayat keempat hingga ayat yang kelima. Mari kita fokus pada dua ayat ini. Setelah penulis menjelaskan nasib manusia yang baik dan yang fasik itu sama, rupanya kalimat itu tidak berhenti dengan pengertian itu saja. Ada kata tetapi. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan akan tahu bahwa mereka akan mati. Teman-teman, mari kita bedah kalimat ini. Kata tahu di sini mengindikasikan kalau suatu saat manusia akan mengalami kematian. Tetapi kata tahu ini juga menunjukkan sebuah kepastian bahwa kita akan mati dan kembali kepada siapa? Ya, kembali kepada Tuhan Allah Bapa kita. Ini adalah sebuah aklamasi di mana orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Allah akan kembali bersama-sama dengan Bapa di sorga yang mulia. Kalau Allah memberikan jaminan hidup kembali bersama-samanya, bukankah ini sebuah harapan bagi setiap manusia untuk percaya kepada Allah dan rindu datang kepada Tuhan lewat persekutuan dengan sesama serta memperjuangkan iman yang dipercaya untuk taat dan setia kepadanya? Yang kedua, walaupun nasib sama, tapi hidup harus berbeda. Mari kita lihat di ayat yang ke-10 teman-teman. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ini sebuah kalimat perintah. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Teman-teman sekalian, ayat ini menunjukkan ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup yang bertanggung jawab. Ini sebuah tindakan aktif oleh setiap kita di tengah sekolah yang kita akan selesaikan dalam setiap pekerjaan kita, perkuliahan dan pekerjaan yang kita mulai. Semua halus diawali dan diakhiri dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekalipun ada kesulitan dan ada kerumitan terjadi, namun jadikan hal itu sebagai tantangan bagi setiap kita untuk ingin dibentuk dan diproses Allah menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab atas kepercayaan kita terima. Bukankah ajaran ini menuntut kita untuk menjadi pribadi yang berbeda? Teman-teman sekalian, mari segenap umat percaya, jangan terlalu pikirkan tentang akhir dari kehidupan kita. Karena jelas,
Semua yang percaya di dalam Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapa di sorga. Namun teman-teman, di waktu yang masih ada hingga saat ini, sudahkah kita mempergunakannya untuk menjadi pribadi yang berbeda? Mau belajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan dan meresponi panggilan Allah di tengah pelayanan gereja. Ambil komitmenmu saat ini juga dan bagikan kabar sukacita itu agar setiap orang tidak lagi takut akan akhir hidupnya. Karena hidupnya yang lama, melainkan dengan yakin bahwa hidup yang baru sudah kita terima dan rasakan di dalam hati kita sebagai umat yang percaya. Tuhan berkati kita sekalian.